Jangan biarkan jari lebih cepat dari kesadaran. Pernah nggak kamu merasa hidup sebenarnya baik-baik saja? Tidak ada masalah besar. Tidak ada konflik berat. Tapi suasana hati bisa berubah drastis hanya karena satu hal kecil. Satu pesan masuk. Satu berita lewat di layar. Satu komentar dari orang yang bahkan tidak terlalu kamu kenal. Tanpa sadar, hati ikut bergerak. Pikiran mulai menilai. Dan jari kita langsung bereaksi. Like, share, balas, komentar. Baru setelah semuanya terjadi, kita berhenti sejenak dan berpikir, kenapa tadi aku melakukan itu ya? Di video ini, kita akan ngobrol santai tentang bagaimana caranya hidup lebih tenang di tengah dunia yang serba cepat. Dengan satu prinsip sederhana, jangan biarkan jari lebih cepat dari kesadaran. Bagian 1, hidup di antara suka dan tidak suka. Dalam hidup sehari-hari, kita terus bergerak di antara dua kutub, suka dan tidak suka. Ketika bertemu sesuatu yang menyenangkan, kita ingin mempertahankannya. Kita ingin waktu berjalan lebih lambat. Kita ingin momen itu bertahan lebih lama. Sebaliknya, ketika bertemu sesuatu yang tidak nyaman, kita ingin menjauh. Kita ingin cepat-cepat selesai. Kita ingin perasaan itu segera hilang. Semua ini wajar, ini manusiawi. Tidak ada yang salah dengan suka dan tidak suka. Masalahnya muncul ketika seluruh hidup kita dikendalikan oleh dua hal itu. Bagian 2. Saat batin ikut terombang-ambing. Saat batin naik karena rasa suka, kita sering menjadi lengah. Terlalu percaya diri. Terlalu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keputusan diambil dengan cepat, tanpa banyak pertimbangan. Sebaliknya, saat batin turun karena rasa tidak suka, kita menjadi reaktif. Mudah tersinggung. Mudah emosi. Mudah salah paham. Di dua kondisi ini, kita sama-sama rentan salah langkah. Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena emosi sedang memegang kemudi. Dan ketika emosi memimpin, penyesalan sering datang belakangan. Bagian 3. Zaman cepat, reaksi lebih cepat lagi. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Notifikasi berbunyi hampir sepanjang hari. Media sosial membuat segalanya terasa mendesak. Seolah-olah kita harus segera merespons, harus cepat berpendapat, harus langsung bereaksi. Berita menyenangkan muncul, kita langsung membagikannya. Ternyata tidak benar. Stres dan rasa malu pun muncul. Berita buruk muncul, emosi langsung naik. Komentar keluar tanpa saring. Ternyata salah sasaran. Masalah baru pun tercipta. Seringkali bukan pikiran yang bergerak lebih dulu, melainkan jari. Bagian 4. Alatnya netral, kesadarannya menentukan. Ponsel itu netral. Media sosial juga netral. Berita pun sebenarnya netral. Yang menentukan dampaknya bukan alatnya, melainkan kesadaran kita saat menggunakannya. Dengan kesadaran, ponsel bisa menjadi alat berbagi kebaikan. Tanpa kesadaran, alat kecil di tangan kita bisa menimbulkan penderitaan besar. Jadi persoalannya bukan di luar sana. Persoalannya ada di dalam diri kita sendiri. Bagian 5. Jangan biarkan jari lebih cepat dari kesadaran. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Jangan biarkan jari lebih cepat dari kesadaran. Sebelum membalas pesan, sebelum membagikan berita, sebelum menulis komentar, berhenti sejenak. Hanya beberapa detik. Di jeda kecil itulah kita memberi ruang bagi kejernihan. Di situ kita kembali punya pilihan. Bagian 6. Rem batin dalam kehidupan sehari-hari. Rem batin bukan sesuatu yang rumit. Ia tidak membutuhkan kondisi khusus. Tidak butuh waktu lama.
Rem batin dimulai dari kebiasaan kecil. Berhenti sejenak, menarik napas, menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, apa yang sedang saya rasakan, apa yang mendorong saya ingin bereaksi. Dengan rem batin ini, kita tidak menolak emosi, tapi kita juga tidak membiarkannya menyeret tindakan. Bagian 7. Hidup terjadi saat ini. Seringkali, pikiran kita terjebak di masa lalu, mengulang kejadian yang sudah lewat, menyesali hal yang tidak bisa diubah, atau melompat ke masa depan, mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal, hidup tidak terjadi di sana. Hidup hanya terjadi saat ini. Di momen ketika kita sadar atas apa yang sedang kita lakukan. Bagian 8. Pertanyaan sederhana yang menjaga kesadaran. Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi kuat. Pertanyaan ini bisa menjadi jangkar di tengah kekacauan. Saat ini, saya sedang apa? Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, hanya untuk menyadari. Saat marah, sadari, ini marah. Saat ingin bereaksi, sadari dorongan itu. Saat jari hampir menekan tombol kirim, sadari, ini momen pilihan. Kesadaran tidak membuat kita sempurna, tapi ia membuat kita hadir. Dan ketika kita hadir, jarak kecil muncul antara dorongan dan tindakan. Di jarak kecil itulah, pilihan yang lebih bijak bisa lahir. Penutup. Kita hidup di dunia yang bising dan cepat. Kita tidak bisa menghentikan dunia agar melambat. Tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut terseret. Kita tidak perlu menjauh dari ponsel. Tidak perlu memusuhi media sosial. Yang kita perlukan hanyalah kesadaran sebelum bertindak. Ingat kalimat ini. Berhenti sejenak, lalu bertindak. Jangan biarkan jari lebih cepat dari kesadaran. Kalau video ini terasa relevan buat kamu, kalau kamu pernah mengalami momen di mana reaksi datang lebih cepat daripada pikiran, silakan tekan like sebagai pengingat kecil untuk diri sendiri. Dan kalau kamu ingin terus ngobrol tentang hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur pada diri sendiri, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga setelah ini, setiap sentuhan jari membawa lebih banyak ketenangan, bukan penyesalan. Sampai bertemu di video berikutnya.